Kelahiran peradaban Mesir kuno. Peradaban Mesir kuno adalah salah satu peradaban tertua di dunia, terletak di lembah Sungai Nil yang berasal dari tahun 4000 sebelum Masehi. Penemuan sebuah batu tulis di daerah Rosetta oleh pasukan Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte yang kemudian berhasil dibaca oleh orang Prancis yang bernama Jean Francois. Sehingga sejak tahun itu terbukalah tabir sejarah Mesir kuno yang berasal dari tahun 4000 sebelum Masehi. Luas Mesir sama dengan 4 kali luas Inggris, namun 95% wilayahnya berupa gurun pasir yang tidak bisa dihuni. Secara geografis, sebagian besar wilayah Mesir berada di benua Afrika, namun semenanjung Sinai di wilayah Mesir bagian timur berada di benua Asia. Negara ini mempunyai pesisir pantai, yaitu Laut Mediterania dan Laut Merah, berbatasan dengan Libya bagian barat, Sudan di bagian selatan, semenanjung Gaza, Palestina, dan Israel di bagian timur. Mesir merupakan negeri yang sangat subur. Hal ini dikarenakan Mesir tidak bisa dilepaskan dari Sungai Nil, karena sungai inilah yang menjadi roh bagi rakyat Mesir. Sejarawan Yunani kuno pada abad ke-5 menyebut Mesir sebagai hadiah dari Sungai Nil. Artinya, kemakmuran mereka diperoleh dari Sungai Nil. Walaupun sebagian besar kemakmuran yang diperoleh dinikmati oleh Raja Fir'aun, bukan oleh petani. Sungai Nil juga telah menjadikan Mesir sebagai salah satu negara yang indah dan menarik perhatian para wisatawan. Sistem agama dan kepercayaan masyarakat Mesir kuno adalah politeisme, artinya menyembah banyak dewa-dewi. Kepercayaan terhadap kekuatan gaib dan adanya kehidupan setelah kematian dipegang secara turun-temurun. Kuil-kuil diisi oleh dewa-dewi yang memiliki kekuatan supranatural. Namun dewa-dewi tidak selalu dilihat sebagai sosok yang baik. Orang Mesir percaya dewa-dewi perlu diberikan sesajen agar tidak mengeluarkan amarah. Bangsa orang Mesir adalah keturunan Ham, tampaknya terutama dari keturunan Mizraim putra Ham. Berdasarkan lukisan kuno dan jenazah yang dimumikan, orang Mesir awal secara umum digambarkan berperawakan kecil, langsing, berkulit gelap, meskipun tidak termasuk negroid. Yang pertama pada sistem pemerintahannya. Secara garis besar, sistem pemerintahan pada masa peradaban Mesir kuno ini dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama ada periode Kerajaan Mesir Tua, yang berkisar pada tahun 2660 sampai 2180 sebelum Masehi. Pada awalnya kerajaan Mesir ini terdiri dari 2 kerajaan, yakni Kerajaan Mesir Hilir dan Kerajaan Mesir Hulu. Lahirnya kerajaan Mesir Tua ini setelah Raja Fir'aun Menes berhasil menyatukan kedua kerajaan tersebut. Ada beberapa raja yang memerintah pada masa Kerajaan Mesir Tua ini. Yang pertama adalah Raja Fir'aun Menes. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwasanya Raja Fir'aun Menes ini berjasa dalam menyatukan kedua kerajaan. Yang kedua ada Raja Sufu, Serpent, dan Menkaure. Pada masa kekuasaan ketiga raja ini, muncul kebudayaan untuk mengawetkan mayat dengan cara dibalsem atau yang kita kenal dengan sebutan mumi. Yang selanjutnya ada Raja Pepi I dan yang terakhir ada Raja Pepi II. Pada masa pemerintahan Raja Pepi II ini, Mesir melemah sehingga kerajaan Mesir ini mengalami disintegrasi dan berubah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang berujung pada perpecahan antara Kerajaan Mesir Hilir dan Kerajaan Mesir Hulu. Yang selanjutnya ada periode Mesir Tengah yang berkisar pada tahun 1640 sampai 1570 sebelum Masehi. Pada masa pertengahan ini terdapat dua pemerintahan. Yang pertama ada pemerintahan Raja Sesostris III. Raja Sesostris III ini berhasil menyatukan kembali bangsa Mesir yang awalnya mengalami perpecahan pada masa pemerintahan Raja Pepi II. Yang kedua ada masa pemerintahan Raja Amenemhet III. Pada masa pemerintahan raja ini,
Mesir berhasil dikuasai oleh bangsa Hyksos. Yang periode selanjutnya adalah periode kerajaan Mesir baru yang berkisar pada tahun 1570 sampai 1075 sebelum Masehi. Menurut sejarah berdirinya kerajaan Mesir baru, setelah diduduki bangsa Hyksos, Mesir memasuki zaman kerajaan baru atau zaman imperium. Raja-raja yang pernah memerintahnya antara lain, yang pertama ada Raja Ahmosis I, yang kedua ada Raja Tutmosis I, yang ketiga ada Raja Tutmosis III, dan yang keempat ada Raja Amenhotep IV, dan yang terakhir ada Raja Ramses II. Nah, pada pemerintahan Raja Ramses II ini, Mesir mengalami kemunduran. Yang selanjutnya ada sistem hukum. Sistem hukum di Mesir kuno ini secara resmi dikepalai oleh Firaun. Ia juga bertanggung jawab untuk membuat peraturan, menciptakan keadilan, serta menjaga hukum dan ketentraman, sebuah konsep yang disebut oleh masyarakat kuno sebagai ma'at. Selanjutnya yaitu sistem perekonomian dan sosial. Pada saat itu, kuil menjadi tulang punggung utama perekonomian yang tidak hanya dijadikan tempat pemujaan, tetapi juga berperan mengumpulkan dan menyimpan kekayaan negara dalam sebuah sistem lumbung dan pembendaharaan, dengan mendistribusikan biji-bijian dan barang-barang lainnya. Pada saat itu, sebagian besar perekonomian diatur secara ketat oleh Raja Firaun, dan bangsa Mesir kuno juga belum mengenal uang koin sehingga mereka menggunakan sejenis uang barter berupa karung beras, tembaga, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dalam bidang sosial, masyarakat peradaban Mesir kuno mengenal setara sosial atau lapisan sosial yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Firaun dan bangsawan. Yang kedua, para pedagang. Dan ketiga, petani, buruh perkotaan, dan budak-budak. Kemudian ada sistem ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini, bangsa Mesir kuno telah mencapai beberapa kemajuan, diantaranya tulisan, kalender, seni bangunan, atau arsitektur. Selanjutnya yaitu kehancuran peradaban Mesir kuno. Awal mula kehancuran peradaban Mesir kuno dimulai pada masa pemerintahan Ramses II di zaman kerajaan Mesir baru, yang memang pada saat itu kekuasaan di Mesir mengalami kemunduran, sampai-sampai kekuatan Mesir pun tidak disegani oleh bangsa-bangsa lain. Bahkan pada saat itu Mesir berhasil dijajah oleh beberapa bangsa seperti Nubia, Assyria, Persia, dan Yunani atau Makedonia. Pada tahun 670 sebelum Masehi, Assyria berhasil menaklukkan Mesir, dan pada tahun 525 sebelum Masehi, Mesir menjadi bagian dari Imperium Persia. Pada tahun 332 sebelum Masehi, Raja Makedonia Alexander Agung menaklukkan Mesir. Ketika Alexander Agung meninggal dunia tahun 332 sebelum Masehi, temannya Jenderal Ptolemes menjadi gubernur Mesir. Pada tahun 305 sebelum Masehi, ia menjadi Raja Mesir dan didirikanlah dinasti Firaun Ptolemes. Pada masa terakhir pemerintahan dinasti Ptolemes, Mesir diperintah oleh seorang Firaun perempuan, yaitu Cleopatra VII. Peradaban Mesir kuno merupakan salah satu peradaban yang cukup maju pada zamannya. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa peninggalannya yang masih eksis pada zaman sekarang. Bahkan beberapa peninggalannya pun memberikan dampak kontribusi dan inspirasi untuk ilmu perkembangan pada zaman sekarang. Adapun beberapa peninggalannya akan saya jelaskan. Yang pertama, itu ada tulisan hieroglif. Tulisan hieroglif merupakan sebuah peninggalan dari peradaban Mesir kuno yang berbentuk tulisan formal yang digunakan pada masyarakatnya. Tulisan hieroglif juga terdiri dari kombinasi logograf dan alfabet. Berdasarkan penemuannya, tulisan ini terdiri dari 700 gambar dan lambang dalam bentuk manusia, hewan, dan benda-benda. Tulisan hieroglif tertua dan yang pertama kali ditemukan itu bernama Namer Farlete yang ditemukan di daerah Heraklios pada tahun 1890. Biasanya tulisan hieroglif pun itu dituliskan di benda yang disebut papirus. Papirus merupakan lembaran-lembaran kertas. Namun selain dituliskan di lembaran papirus juga, biasanya tulisan ini dipahat di dinding-dinding piramida atau obelisk. Nah, arti dari hieroglif sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya ukiran suci atau pahatan suci. Yang mana hal ini dianggap oleh masyarakat Mesir kuno bahwasanya tulisan hieroglif ini merupakan tulisan dari para dewa.
Selanjutnya itu ada piramida. Piramida merupakan sebuah bangunan ikonik yang dimiliki peradaban Mesir kuno. Diperkirakan piramida dibangun pada tahun 3000 sebelum Masehi. Konsep awal didirikan dari piramida tersebut itu menunjukkan sebuah kemegahan atau kekuasaan dari seorang Firaun. Yang mana hal ini bisa kita lihat dari semakin tingginya piramida dibangun, semakin tinggi pula kedudukan seorang Firaun. Dilansir dari berbagai sumber yang ada, piramida tertua itu dibangun pada tahun 2630 sebelum Masehi pada masa Firaun Djoser, yang mana beliau menyuruh tabib sekaligus pejabat pribadinya untuk membuat atau memimpin pembangunan piramida tersebut, yaitu Imhotep. Nah, namun seiring berjalannya waktu, piramida beralih fungsi menjadi sebuah tempat pemakaman karena Raja Djoser menginginkan beliau dimakamkan di piramida. Namun, piramida yang paling tinggi atau terbesar di Mesir itu bukan piramida Raja Djoser, tapi piramida Khufu yang ada di Giza, yang dimana dibuat pada masa Firaun Khufu pada tahun 2560 sebelum Masehi. Sebuah fakta yang mengejutkan juga, bahwasanya piramida itu tidak dibangun oleh para budak, melainkan dibangun oleh para pekerja profesional dan arsitek profesional. Hal ini bisa kita lihat dari ukuran piramida tersebut yang mana mengandung ilmu matematika seperti geometri, trigonometri, atau aljabar. Nah, untuk bahan pembangunannya pun itu dibuat dari batuan kapur melit yang berada di sekitar pertambangan di daerah tersebut. Namun untuk cara pembuatannya sampai saat ini, ilmuwan belum menemukan cara yang tepat atau teori yang tepat untuk pembangunannya. Namun ada satu teori yang rasional dan dapat dengan mudah dipahami, yaitu teori dari Chris Messi dalam bukunya The Pyramid of Egypt. Satu peninggalan Mesir kuno selanjutnya itu ada Sphinx. Nah, Sphinx ini kerap kali mencuri perhatian dari kita lantaran bentuknya yang unik. Yang atasnya berbentuk manusia, bawahnya berbentuk hewan. Sphinx sendiri kerap kali menjadi sebuah misteri untuk kita lantaran Sphinx selalu diletakkan bersebelahan dengan piramida, yang mana hal ini memicu pertanyaan tujuan dan mengapa Sphinx harus diletakkan bersebelahan dengan piramida. Namun hal tersebut sudah terjawab dari berbagai informasi yang ada, bahwasanya Sphinx diletakkan di bersebelahan dengan piramida itu mempunyai fungsi sebagai perwujudan eksistensi kekuasaan dari seorang Firaun yang dimakamkan di piramida tersebut. Nah, diketahui dari sumber yang ada juga, Sphinx tertua atau Sphinx paling masyhur, paling tinggi dan terbesar dan terkenal itu Sphinx yang ada di Giza yang dibuat pada masa Firaun Khafre pada tahun 2575 sampai 2465 sebelum Masehi. Dari wajah bentuk Sphinx yang ada di Giza itu menunjukkan wajah dari Firaun Khafre itu sendiri. Peninggalan selanjutnya itu ada pemumian atau mumi. Jadi mumi atau mumifikasi adalah suatu proses pembalseman untuk bertujuan mengawetkan jenazah dengan serangkaian proses-proses tertentu. Pada dasarnya, pemumian ini dilakukan karena kepercayaan masyarakat Mesir kuno bahwasanya mereka mempercayai bahwa manusia itu terdiri dari dua substansi. Yang pertama itu Ka, yang berarti nyawa atau kekuatan hidup. Yang kedua itu Ba, yakni hati nurani, kelakuan baik atau buruk pada masa hidupnya. Untuk proses atau cara mumifikasi secara garis besar itu, pertama dengan mengeluarkan otak, kedua mengeluarkan organ dalam tubuh kecuali jantung, ketiga proses pengawetan atau perendaman selama 40 hari, yang terakhir adalah pembalutan atau pemumian. Adapun salah satu peninggalan mumi yang paling terkenal itu adalah mumi Tutankhamun. Jadi